Oke, soal yang ke-11 yaitu pada kubus ABCD EFGH besar sudut antara garis AH ya, garis AH dengan bidang diagonal BDHF. Bidang diagonal berarti BDHF ya. Nah, sudut yang dibentuk antara kedua bidang ini, yang pertama lihat dulu garis AH. Ini garis AH. Kemudian bentuk sebuah bidang dari garis AH ini, ya, yang menghubungkan dengan bidang yang mau kita tentukan. Ya udah, supaya terhubung dengan bidang yang ini, maka saya bentuk bidang ADH. Ya, ini udah terbentuk nih dua bidang ini ADH dengan bidang DHFB. Nah, sekarang dari bidang ini ya, ambil sebuah garis perwakilan yang mewakili bidang ini ya. Nah, saya ambil sebuah garis ini yang tegak lurus ya terhadap AC. Maka yang mau kita tentukan adalah ini alfanya. Berapakah nilai alfa dari bidang yang dibentuk ini, kedua bidang ini? Oke. Maka alfa bisa dicari dengan ini, sin alfa sama dengan depan per miring. Sama dengan depannya apa? Depannya itu adalah ini. Misalkan ini adalah X. AX per miring. Sedangkan miringnya AH. Nah, AX itu sama dengan setengah dari ya. Misalkan yang kita butuhkan ini, misalkan ini kan nggak diketahui berapa panjangnya. Kita misalkan aja dia sebagai A. Maka AC itu sama dengan AC sama dengan setengah A akar 2 karena bidang diagonal. Maka ya AX sama dengan setengah AC, yaitu setengah dari A akar 2 per ya AH. AH itu adalah bidang diagonal juga, yaitu bukan setengah tapi A akar 2. Sehingga sin alfa sama dengan ini setengah. Berarti alfa sama dengan arcus sin setengah. Itu sama dengan 30 derajat. Jadi sudut yang dibentuk antara bidang BDHF dengan garis AH ini adalah 30 derajat. Oke, perhatikan soal selanjutnya ya, nomor 12. Misalkan balok ABCD EFGH dengan AB sama dengan 2 ya, 2 cm. BC sama dengan 1 cm dan AE sama dengan 1 cm. Jika P adalah titik tengah AB ya, ini P, dan theta adalah sudut EPG. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan ya. Beberapa mungkin lupa waktu pembelajaran kelas SMP ini dulu. Misalkan segitiga ini, segitiga A, B, C. Maka kalau misalkan ada ini theta, cara mengatakan sudut theta bagaimana? Cara mengatakan sudut theta itu bisa dengan sudut yang dibentuk oleh CAB atau ya sudut BAC. Artinya apa? Yang di tengah itu menyatakan itu yang terbentuk sudutnya. Jadi theta itu terletak di A ya. Maka kalau sudut EPG ya, jadi kalau ada segitiga begini, misalkan ini EPG, maka theta yang dimaksudnya itu adalah terletak di P. Ya, ini namanya sudut EPG atau itu sama dengan sudut GPE. Itu pemahaman pertama ya. Nah, maka kita lihat ya, EPG yang mana? E ya, P
G. Ya, jadi saya gambar dulu. Nah, ini dia ada sebuah bangun ya, segitiga. Ya. Maka yang dimaksud dengan theta yaitu terletak di EPG, berarti terletak di ini. Maka ini adalah tetanya. Sudut yang dibentuk kosinus theta ini berapa? Begitu. Berarti berapa hasil dari kosinus theta? Oke, pertama yang saya lakukan adalah mencari panjang setiap sisi dari segitiga ini, ya. Jadi saya akan mencari panjang yang pertama adalah dari PG. Untuk mencari PG, ya, kita gunakan segitiga PCG, ya, PCG. Maka kalau ada PCG berarti ini PG kuadrat sama dengan ini PC kuadrat tambah GC kuadrat sama dengan PC itu berapa ya. PC itu kita dapat dari sini, ini kan 1, ini 1, berarti kalau ada sama sisinya ini pasti akar 2 ya, 1 akar 2 atau langsung akar 2 aja ya. Akar 2 kuadrat tambah GC ya, GC itu adalah tinggi ya, berarti 1 cm, 1 aja ya. Ini sama dengan 2 tambah 1 ya, maka PG sama dengan akar 3. Udah dapat PG, sekarang kita akan mencari EG ya. EG menggunakan segitiga EGH ya, maka EG kuadrat sama dengan GH kuadrat dikurang tambah EH kuadrat, itu sama dengan ya, ini 1, ini 2, berarti EG itu sama dengan 2 kuadrat tambah 1 kuadrat, berarti akar 5 ya, akar 5. GH 2 kuadrat tambah EH ya, 1 kuadrat sama dengan akar 5. Oke, sekarang kita akan mencari EP ya. EP itu dari segitiga AEP ya. Maka EP kuadrat sama dengan AP kuadrat tambah AE kuadrat. Itu sama dengan AP berarti 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. EP itu sama dengan akar 2. Ya, kita udah dapat. Sekarang saya akan mau memindahkan segitiga EGP ya. Oke, ini E, ini G, ini P. Jadi kalau kamu mau memindahkan misalkan bidang seperti ini adalah ikuti aja di mana E-nya, di mana P-nya, di mana G-nya, begitu. Gak usah diputar-putar, ini jadi G, ini jadi P, begitu. Kamu nanti bingung memindahkannya ya. Maka tetanya adalah ini. Kita mau mencari cos theta itu dengan aturan kosinus ya.
Kalian sudah belajar aturan kosinus pada pembelajaran kelas 10. Aturan kosinus itu adalah kalau bangunannya PGE namanya, berarti kosinus theta. Oh ini ya, berarti kalau ini P, berarti yang depannya ini P kecil. Ini G kecil, ini E kecil. Ya, maka EP kuadrat sama dengan E kuadrat tambah G kuadrat kurang 2 kali E kali G kosinus P. Ya, kosinus P itu adalah kosinus theta. Sama dengan kosinus theta. Ya, maka P kuadrat sama dengan, oke, panjang P kuadrat tadi berapa? Langsung kita masukkan aja ya. Panjang EG, ya, panjang EG sama dengan akar 5 kuadrat sama dengan E, ya. Berarti panjang PG itu adalah akar 3 kuadrat tambah G, ya, panjang EP, ya, akar 2 kuadrat dikurang 2 kali akar 3 kali akar 2 kosinus theta. Ya, tadi sini aja. Kosinus theta. Nah, 5 sama dengan 3 tambah 2 dikurang 2 akar 6 kosinus theta. Ya, ini berkurang ke sini berarti 0 sama dengan min 2 akar 6 kosinus theta. Ya, maka kosinus theta sama dengan 0. Oke, perhatikan ya. Pada 5 segi 4 beraturan, T, A, B, C, D yang semua rusuknya sama panjang. T, A, B, C, D, ya. Rusuknya sama panjang, berarti ini sama dengan ini, sama dengan ini, ya. Sama panjang sudut antara TA dan bidang ABCD adalah, ini bidang ABCD, ya. Sedangkan TA ini, maka ini, ya, bidangnya ini. Maka sudut yang dibentuk antara TA ini, ya, itu ibarat saya ambil aja perwakilan dari sebuah bidang ini. Ya. Ini. Maka sudut yang dibentuknya itu mis ambil yang segitiga T ini ya. Tetanya ini. TA atau ATC. ATC. Ya. Segitiga ATC, kalau mis pindahkan di sini ya. Misalkan ini. TAC. Ini kalau misalkan A, berarti ini juga A. Ini juga A ya. Maka kita menggunakan konsep luas segitiga untuk menentukan berapa tetanya ini. Konsep luas segitiga menggunakan kosinus, konsep kosinus ya. Aturan kosinus aja deh. Aturan kosinus. Yaitu kalau ini kosinus A yang mau kita cari, berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2 kali A kali B kali ini kosinus A atau theta di sini. Theta ya. Maka A itu berapa? A itu kan ini sisi depannya, ini berarti C, ini T. Ya. Maka ini kan untuk luas segitiga ABC, maka mesti tinggal ganti aja namanya. Ini menjadi T kecil ya, T. Ini menjadi C, ya. Ini T. T. Oke, untuk menentukan ya, untuk menentukan
Tetanya ini Miss menggunakan aturan kosinus. Aturan kosinus. Aturan kosinus itu kalau segitiganya ATC, maka kita kan mau mencari nilai kosinus theta. Itu terletak di A. Maka A kuadrat sama dengan T kuadrat tambah C kuadrat kurang 2T kali C kosinus A atau kosinus theta. Sedangkan panjang A kuadrat berapa ini? A kuadrat juga sama dengan T kuadrat itu panjangnya berapa? Berarti ini A ke C, berarti kalau ini panjangnya A, ini A, berarti ini diagonal bidang. Diagonal bidang berarti A akar 2 tambah C kuadrat. C ini ke sini, berarti A kuadrat. Saya kurang 2 kali akar 2 kali A 2 kali A akar 2 kali A ya kosinus theta. A kuadrat sama dengan 2A, ini kuadrat ya, 2A kuadrat tambah A kuadrat kurang 2 akar 2 A kuadrat kosinus theta. Maka min 3A, min 2A ya, min 2A kuadrat kurang 2 akar 2 A kuadrat kosinus theta. Ini sama dengan di sini. Itu sama dengan ini saling membagi. Ini juga. Maka 1 per akar 2 sama dengan kosinus theta ya. Maka 1/2 akar 2 dirasionalkan ya sama dengan kosinus theta. Inilah hasilnya. Oke, perhatikan ya. Ini diketahui soal nomor 14. Diketahui kubus dengan rusuk 2A. Berarti rusuknya ini adalah 2A. Jika titik P berada pada perpanjangan garis CH, ya, misalkan berarti kubus ini adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kenapa kubus A, B, C, D, F, G, H? Karena ada CH ya, CH itu berarti sekitar ini. Oke, perhatikan ya. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H ya dengan rusuk 2A ya. Jika P berada pada perpanjangan garis G dan H ya. Jadi berada pada perpanjangan garis G dan H. Sehingga Oke, diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 2A ya. Rusuknya 2A. Jika titik P berada pada perpanjangan garis GH ya, sehingga HG sama dengan GP. Jadi perpanjangan GH ya. Jadi saya panjangkan ke kanan aja ya. Sehingga HG sama dengan GP. HG sama dengan, berarti kalau saya panjang ke sini, panjangnya di sini nanti akan sama dengan yang di sini.
Maka titik P-nya adalah di sini. Ya. HG sama dengan GP. Jadi ini sama dengan ini. Maka jarak titik G ke garis AP adalah jarak titik G. Ya, ke garis AP. Ya, saya hubungkan ya. Sedangkan ini adalah G. Maka ini jarak titik G terhadap AP ini adalah, nah yang pertama yang saya lakukan adalah saya akan membuat kubus sama kubus ini sama dengan yang di sini ya, untuk membantu Miss menemukan panjang AP. Nah, ini dia. Jadi, saya udah bentuk sebuah kubus yang baru ya, yang sama dengan kubus yang ini ya. Berarti panjangnya ini nanti, karena ini kan 2A, berarti ini juga 2A ya. Karena HG itu sama dengan GP. Kalau HG 2A, maka ini 2A. Saya bentuk sebuah kubus yang baru untuk mempermudah Miss dalam menentukan panjang AP ya. Maka sekarang Miss ambil segitiga AGP ya. AGP yang pertama yang akan Miss tentukan panjangnya adalah yang AP ya. AP kuadrat. Nah, menentukan AP ini saya ambil segitiga AP ini. Misalkan ini adalah, ini misalkan X ya, Y, Z ya. Maka saya ambil sebuah segitiga yang pertama ya, segitiga A P ya, ke bawah ini Y. Jadi kalau dihubungkan dia kan seperti ini. Ya, pertama segitiga APY ya. Maka AP kuadrat sama dengan, berarti ini kan menjadi sisi miring dari segitiga ini ya, dimana ininya adalah siku-siku ya. AP kuadrat sama dengan PY kuadrat tambah AY kuadrat. Ini akan sama dengan AP PY kuadrat. PY itu berarti 2A kuadrat tambah ya AY. AY berarti ini kan kalau panjangnya ini 2, AY ini kita dapat dari yang ini tambah yang ini. Berarti saya harus cari dulu AY. AY kuadrat sama dengan, ambil segitiga AXY ya. AX kuadrat tambah XY kuadrat sama dengan AX itu adalah 4A tambah XY. XY itu adalah 2A. Maka ini sama dengan 16A kuadrat tambah 4A kuadrat.
ini akan sama dengan 20 A kuadrat. Maka AY sama dengan A atau 2A akar 5. Ya, berarti AY sama dengan 2A akar 5. Maka Miss bisa buat di sini 2A akar 5 kuadrat. Maka AP kuadrat sama dengan 2A 4A kuadrat tambah 20A kuadrat sama dengan 24A kuadrat. Maka AP sama dengan 2A akar 6. Ya, itu adalah AP. Sekarang saya akan menentukan panjang G. Misalkan ini adalah, ya, misalkan ini O, ya, titik O. Saya akan menentukan titik O. Oke, kita tadi sudah dapat AP, ya, itu 2A akar 6, ya. Sedangkan AY juga udah dapat tadi 2A akar 5. Maka untuk mencari tinggi GO, saya akan menggunakan prinsip luas segitiga, ya. Prinsip luas segitiga, di mana Miss akan menggunakan yang pertama, luas segitiga yang aturan sinus. Aturan sinus. Aturan sinus sama dengan luas segitiga sama dengan setengah kali A kali B sin C. Atau setengah kali B kali C sin A, atau yang lainnya, ya. Nah, saya akan untuk mencari sin A, saya harus, ya, untuk mencari sin A ini saya harus menentukan berapa nilai sin A, ya. Kalau segitiga seperti ini, sin A kan berarti depan per miring. Miringnya adalah A ke G, ya. Biar lebih jelas, ya. Miringnya adalah A ke G. Nah, tapi kan GO belum tahu. Itu yang mau kita cari. Maka Miss menggunakan aturan kosinus untuk menentukan nilai sin A. Aturan kosinus ya, kalau ke segitiga ini, ya, saya gambar dulu, ya. Ini A, ini P, ini G, ya. Berarti depannya ini adalah huruf kecilnya, ya. Ini huruf besar. Berarti kalau ke sisinya adalah huruf kecilnya, P kecil, ini A kecil, ini G kecil. Aturan kosinusnya adalah A kuadrat sama dengan P kuadrat tambah G kuadrat kurang 2 kali P kali G kosinus A. Ya. Maka A itu berapa? Ya. A itu berapa? Ini. Berarti ini panjangnya ini 2 A kuadrat sama dengan P itu berapa? P berarti ini panjang G ke A, itu adalah diagonal ruang 2A akar 3 kuadrat tambah G. G yang mana? Ini depannya. Berarti A ke P. A ke P itu adalah 2A akar 6 kuadrat kurang 2 kali 2 akar 3, ya. P itu 2 akar 3
2A akar 3 kali 2A akar 6 cos A, ya. Maka ini sama dengan 4A kuadrat sama dengan ini 4 kali 3 12A kuadrat tambah 24A kuadrat kurang ini berarti 8A kuadrat akar 18 cos A, ya. Maka ini langsung saya kurangkan aja ya, min 32A kuadrat kurang 8 sama dengan min 8A kuadrat akar 18 kosinus A. Ini saling membagi. Ini juga saling membagi. Tinggal di sini menjadi 4 sama dengan akar 18 kosinus A. Maka kosinus A sama dengan 4 per 4 ya, 4 per 3 akar 2. Akar 18 itu 3 akar 2. Kosinus A-nya udah dapat, yaitu 4 per 3 akar 2. Kosinus itu kan samping per miring. Kalau sinus itu apa? Sinus A berarti depan per miring. Nah, kalau misalkan seperti ini ada sebuah segitiga, sampingnya berapa? Sampingnya 4, ini 3 akar 2, ya. Berarti ini berapa? Ini 18 kan, 3 kuadrat dikali 2, 18 kurang 16 berarti akar 2, ya. Maka depannya itu adalah akar 2, sedangkan miringnya adalah 3 akar 2. Maka sin A sama dengan akar 2 per 3 akar 2 sama dengan 1 per 3. Itu adalah untuk sin A. Nah, ini udah dicatat ya. Saya hapus yang bagian ini. Maka saya akan menggunakan konsep luas segitiga ya. Luas segitiga 1 sama dengan luas segitiga 2 ya. Cara pertama, 1 tetap 1 ya segitiganya. Tapi cara yang pertama yang saya gunakan adalah setengah kali alas. Alasnya berarti AP ya, kali tinggi sama dengan setengah kali AB sin kali BC. BC sin A yang seperti ini. Ya. Nah, BC yang dimaksud yang mana? Karena ini adalah APG, berarti P di sini. G, ya. Sedangkan alasnya adalah AP. AP setengah kali AP. AP itu berapa? AP, ya. AP kali tinggi, berarti tingginya OG sama dengan setengah kali PG kali sin A. Ya. Maka ini saling membagi ya. AP itu panjangnya tadi adalah 2A akar 6. 2A akar 6 kali OG. OG ini yang mau kita cari. OG sama dengan P kali G ya. P ini 2A akar 3 kali G ini kali AP ya. 2A akar 6 sin A. Ya, ini juga saling membagi 1 ya. Tinggal 1. Ini OG. OG itu berapa? Ya. OG sama dengan 2A akar 3 kali sin A. Berarti itu sama dengan OG sama dengan 2 per 3 A akar 3. Ya. Jadi panjang OG ini adalah 2 per 3 kali A akar 3.
Oke, perhatikan kubus A, B, C, D, ya, E, F, G, H, ya. Jadi kubus A, B, C, D, E, F, G, H, ya, mempunyai sisi 4 cm. 4 cm. Nah, titik P adalah titik tengah CD. CD berarti titik tengah CD ini adalah titik P. Di sini ada P. Ya. Titik Q adalah titik tengah PH. Berarti Q. Dan titik R adalah titik tengah BF. Ini R. Jarak P ke QR adalah P. Kita di titik P ke QR. Ya, berarti kita tarik sebuah ini ya, hubungkan dulu ketiga titik itu, terbentuklah sebuah segitiga. Nah, melalui titik P, tarik sebuah garis yang mewakili bidang ini yang tegak lurus terhadap QR, ya. Tarik sebuah garis dari P yang tegak lurus terhadap QR. Maka tarik ini P, ya. Misalkan ini adalah X aja ya. Oh, ini udah X ya, berarti misalkan Z aja nih, ya. Oke, maka yang pertama Miss lakukan adalah mencari jarak PQ. PQ. Jadi kita mau cari nih sisi-sisinya, panjang sisi-sisinya. Pertama Miss cari PQ menggunakan segitiga QXP, ya. Maka PQ kuadrat sama dengan QX kuadrat tambah XP kuadrat. Sama dengan XP itu, XP ini didapat dari DP kuadrat, ya, ditambah DX kuadrat, ya, karena segitiga di sini siku-siku, ya. Nah, maka dapatlah XP sama dengan 2 akar 2. Sedangkan PQ, ya, PQ tadi rumusnya ini, maka Miss tinggal masukin 4 kuadrat, ya, QX kan 4 kuadrat tambah XP kuadrat, berarti 2 akar 2 kuadrat sama dengan 16 tambah 8 sama dengan 24, sehingga PQ sama dengan 2 akar 6. Nah, PR, ya, PR ini berarti sekarang kita mau mencari PR. PR kuadrat sama dengan RB kuadrat tambah BP kuadrat atau PB kuadrat. Nah, PB kuadrat kita dapat cari melalui segitiga BCP, ya, berarti BC kuadrat tambah CP kuadrat itu sama dengan 4 kuadrat tambah 2 kuadrat, ya, sama dengan 2 akar 5. Sedangkan PR, ya, PR tadi rumusnya nih RB kuadrat tambah PB kuadrat. Maka kita tinggal masukin RB-nya itu kan karena di tengah-tengah berarti 2 kuadrat tambah ini yang udah kita dapat tadi 2 akar 5 kuadrat sama dengan P 4 tambah 20, 24. Maka PR sama dengan 2 akar 6. Oleh karena itu PQ kan tadi 2 akar 6, PR juga 2 akar 6. Maka ini dipastikan bahwa ini merupakan segitiga sama kaki, di mana PR itu adalah 2 akar 6 dan PQ juga 2 akar 6. Sekarang kita mau mencari panjang QR. Nah, panjang QR, ya, misalkan ini tadi Z kan, ini Z. Panjang QR ini sama dengan ZR tambah ZQ, ya. Atau kalau misalkan setengahnya tinggal bagi 2 begitu nanti. Maka QR, saya mau cari panjang QR melalui segitiga RQF atau QRF, ya. Ini sama dengan QR kuadrat sama dengan berarti QF kuadrat tambah FR kuadrat. QF kuadrat tambah RF kuadrat. Oke. Ini. Maka QR kuadrat sama dengan QF berapa? QF itu kita bisa cari dari ini, sama seperti ini tadi.
ya, tapi kita cari aja deh dari segitiga ZFQ ya. QF ya, jadi QF kita bisa cari QF kuadrat sama dengan ini EF kuadrat tambah EQ kuadrat. EF kuadrat tambah EQ kuadrat itu sama dengan EF berapa? EF itu sama dengan 4 kuadrat tambah EQ berapa? 2 kuadrat. Itu sama dengan 16 tambah 20, berarti 2 akar 5 ya. Berarti QF sama dengan 2 akar 5. Maka ya, saya ini QR kuadrat sama dengan ZR ya. Nih QF maksudnya, QR kuadrat sama dengan QF. QF berarti ini tadi yang udah kita dapat 2 akar 5 kuadrat ditambah dengan RF kuadrat. RF berarti 2 kuadrat sama dengan 20 tambah 4 sama dengan 24 ya. Maka QR sama dengan 2 akar 6. Nah, berarti ini tadi kan PQ 2 akar 6, PR 2 akar 6. Maka ini juga 2 akar 6 panjangnya. 2 akar 6 ya. Oleh karena itu panjangnya ini ya bisa kita cari dari 2 cara ya. Bisa ini kan menjadi akar 6 panjangnya ini Z ya. Ini juga akar 6. Panjangnya semuanya akar 6. Kamu bisa mencari dengan Pitagoras. Jadi ini kuadrat ya. Atau aku cari aja deh PZ kuadrat ya, salah satu aja ya. PZ kuadrat sama dengan, berarti ini sisi miringnya, PR kuadrat kurang RZ kuadrat sama dengan PR adalah 2 akar 6 kuadrat kurang akar 6 kuadrat sama dengan, berarti 2 kali 6 36 ya, 4 kali 6 24 ya, 24 dikurang 6 berarti itu sama dengan 18 atau sama dengan 3 akar 2 ya. Jadi PZ itu sama dengan 3 akar 2 cm. Nah, kalian juga bisa menggunakan luas segitiga ya, setengah kali alas kali B sin C. Nah, menggunakan konsep ini. Oke, tapi Miss pakai ini aja ya. Oke, demikian nomor 15 ya.